sosial ada, ilmu lingkungan juga ada, semuanya lengkap ada di desa. Baik, terima kasih. Kita sampai jam berapa, Mas, ini nanti? Sampai selesai, Pak, acaranya, Pak. Sampai Oke, waktu yang tidak karena ini hari Jumat, mohon maaf ya, ini karena hari Jumat, kira-kira sampai jam berapa nanti? Mohon maaf. Sebelum, gimana Pak, gimana? Kira-kira karena ini hari Jumat gitu ya, kira-kira sampai jam berapa nanti? Bisa, kalau bisa sampai jam 12 sampai jam makan siang boleh, Pak. Saya kasih masukan sedikit, ya? Pak Heri. Kalau di Jogja itu jam Jumatannya kayaknya lebih awal ya, mungkin setengah 12 sudah harus prepare ya Pak ya. Jadi kalau boleh. Ya kebetulan saya punya Bapak yang di Jogja aja lah Pak. Oke. Oke. Monggo. Setengah 12 kalau boleh diakhiri di Mas Heri. Terima kasih. Boleh. Kalau saya sih sampai sore enggak masalah karena memang ini ada hari Jumat gitu kan. Kebetulan saya sekarang di mana di Kabupaten Kudus ini di Jawa Tengah. Sama juga nanti 12.30 sudah persiapan untuk sholat Jumat karena 12.45 itu sudah mulai di sini gitu ya. Jadi mohon maaf Mas Heri kalau nanti tidak bisa sampai ini ya sampai jam 12 tepat gitu. Tapi ruang diskusi masih terbuka sampai tidak terbatas gitu. Nanti di ruang-ruang lain ya, di ruang virtual yang lain gitu. Baik, mohon maaf mungkin videonya juga kurang bagus gitu ya, tapi yang penting suaranya bisa diterima dengan jelas. Saat ini saya sedang bertugas di Kabupaten Kudus untuk pengembangan BUMDes di banyak desa gitu kan. Yang sekarang ini kita sedang mendampingi ada 6 desa, 10 desa, kemudian yang akan running lagi 14 desa. Target kita adalah 123 desa di Kabupaten Kudus. Baik Bapak Ibu semua yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan, saya sekali lagi ucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan dengan dari Politeknik Unmar gitu kan untuk bisa berbagi dan juga sebenarnya ini adalah ruang diskusi gitu, ruang diskusi terkait dengan persoalan yang ada di desa terkait khususnya di data. Apalagi ini ada Mas Erik yang tadi menyampaikan kalau nggak salah akan KKN gitu ya, kuliah kerja nyata di desa-desa, tidak hanya di wilayah Padang ya, tapi mungkin di mana-mana gitu ya, supaya nanti kebutuhan kuliah kerja nyata yang dilakukan oleh kampus, baik kampus manapun itu memang betul-betul bisa berkontribusi terhadap desa. Paling tidak menjadi bagian desa dalam mengurai persoalan yang ada di desa. Nah, hari ini kami sudah menemukan dan identifikasi banyak persoalan yang dihadapi oleh desa, terutama terkait dengan data. Desa sendiri sebenarnya sudah sangat disibukkan dengan banyaknya pekerjaan, tetapi kadangkala lebih disibukkan lagi dengan pekerjaan-pekerjaan baru. Ya, misalkan soal pendataan yang itu dilakukan berdasarkan proyek dan juga permintaan dari Supradesa. Izinkan kami untuk share screen dulu ya, ada untuk pengantar diskusi lah. Gitu. Silakan Pak, sudah co-host. Oke, bisa terlihat ya? Bisa Pak, bisa. Jelas Pak. Selamat datang yang baru datang. Ya, Bapak Ibu semua, terutama ini ya, terutama Bapak perangkat desa, kepala desa yang hadir di sini dan para pegiat desa. Saya pikir sudah sewindu lebih ya berlakunya Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa gitu kan. Gimana masih bisa lihat ya?
Hilang, Mas. Hilang ya. Hilang. Pak, mohon maaf Pak. Itu Ya, gimana? apa? Agak gelap apanya? Nggak Oh, tahu video apa. ya? Iya. Nah, oke, begini aja. Kalau saya slideshow itu memang kadang hilang. Oke, cukup kelihatan ya Pak ya? Sudah jelas Pak. Ya, kasih judul dulu aja lah, ya, kasih judul dulu aja. Intinya saya masih, kita sebagai apa ya, sebagai pegiat desa sangat apa ya, sangat masih senang gitu kan, bukan hanya senang tapi cukup berbahagia juga ketika undang-undang desa ini belum diganti, belum dicabut gitu kan, yang mengamanatkan bahwa dengan adanya undang-undang desa sebenarnya tujuannya adalah bagaimana membuat desa itu mandiri dan sejahtera. Nah, salah satu indikator kemandirian desa itu selain mandiri secara politik, mandiri secara ekonomi gitu kan, tetapi juga mandiri secara data. Atau kalau tadi Bung Erik mengirim undangan itu kan bicara soal kedaulatan data. Nah, kedaulatan data itu sebenarnya apa? Kedaulatan data itu terutama bagi desa ya bagaimana desa bisa mengumpulkan data, memiliki, menganalisis, kemudian memiliki dan menggunakan data yang terkumpul oleh desa sendiri. Nah, terakhir yang baru-baru ini kan 2021 akhir itu kan desa melakukan pendataan besar-besaran gitu, dengan adanya pendataan SDGs desa. Tetapi sebelumnya desa itu sebenarnya sudah memiliki banyak data, ya, sudah memiliki banyak data yang terkumpul oleh desa. Seperti ada di Prodeskel gitu kan. Kemudian juga ada IDM, ada juga profil desa, ada juga sistem informasi desa, sistem informasi administrasi dan data desa. Kemudian yang terakhir itu pendataan SDGs itu, ya, pendataan SDGs itu. Nah, mungkin saya perlu informasi dari salah satu kepala desa atau perangkat desa, ya, terkait dengan kondisi desa, biar teman-teman KKN nanti juga paham terkait dengan data yang sekarang ada di desa. Mungkin salah satu kepala desa atau perangkat desa saya mau tanya nih, terkait dengan pendataan SDGs yang terakhir, bagaimana proses pendataan dan data itu sekarang ada di mana, kemudian sudah dipakai belum, kira-kira gitu. 3 pertanyaan itu ya, bisa dijawab dengan singkat aja. Kemarin prosesnya seperti apa, kemudian data itu sekarang di mana dan sudah dipakai di bagian mana. Oke, silakan. Salah satu kepala desa atau Pak perangkat desa, silakan, boleh. Ya, Bapak Ibu, silakan perkenalan diri, dari nama dan dari desa mana. Silakan aja. Saya lihat juga dari desa Sponjot sudah hadir juga ya. Binaan dari. Bisa nunjuk ini soalnya. Kalau saya punya listnya saya bisa tunjuk ini. Ayo, silakan Pak. Sebelumnya terima kasih pada pihak WBI dan Lemhades yang memfasilitasi pertemuan kita ini terkait dengan pendataan di desa. Kami sangat mengapresiasi bagaimana supaya desa kita dengan data yang akurat bisa lebih cepat perkembangannya, tentunya dengan kemajuan masyarakat. Untuk itu kepada aparat desa saya, desa Sponjot, untuk memberikan data terkait yang dipertanyakan oleh Bapak tersebut. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi kita sistem pendataannya untuk tahun lalu, tahun 2021, kita dalam bentuk mengisi formulir yang didata ke masing-masing keluarga dan masing-masing masyarakat, sehingga formulir tersebut dikumpulkanlah di kantor desa dan dimasukkanlah dan di-entry ke dalam
website SDGs. Jadi memang untuk penggunaan hasil dari SDGs-nya itu untuk saat ini kita belum ada deh. Oke. Jadi sudah terkumpul tapi belum digunakan gitu ya? Iya, belum digunakan dalam. Oke. Jangan ditutup dulu, ada pertanyaan lanjutan ini. Kalau bicara soal SDGs itu kan SDGs desa, yang pertama itu desa tanpa kemiskinan. Kalau bicara SDGs SDGs itu kan Sustainable Development Goals, ya, tujuan pembangunan berkelanjutan tapi di level desa gitu. Level desa. Jadi harapannya nanti desa itu sudah tidak ada orang miskin. Desa tanpa kemiskinan, tidak ada orang miskin. Nah, sekarang melalui pendataan kemarin, saya mau tanya hal yang sederhana ini. Berapa penduduk miskin yang ada di desa Seponjot menurut pendataan SDGs? Ya, menurut pendataan SDGs kemarin untuk tahun 2021, data terbarunya kita ada sekitar 107 ya. 107 kepala rumah tangga miskin gitu ya, atau penduduk miskin gitu ya? Iya. Dari berapa Pak? Dari berapa rumah tangga? Kita di Desa Seponjot ada 537 kepala keluarga. 157 ya? 537. Oke, 537. Berarti yang sudah tidak miskin 430 ya? Ya, seperti itu, Pak. Oke. Pertanyaan yang kedua ini, SDGs yang ketiga adalah apa itu? Desa sehat dan sejahtera. Ya, desa sehat dan sejahtera. Berapa penduduk yang memiliki penyakit kronis? Ya, yang memiliki penyakit kronis kita berdasarkan pendataan tahun lalu berkisar 25 sampai 27 gitu. Orang. Oke, 20 sampai 27 orang ya. Iya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Nah, data itu kemudian tersimpan di mana, Mas, Pak? Kalau data tersebut memang karena kita berbentuk formulir dalam pengisiannya, kita ada di kantor desa dan juga kebetulan kita masukkan ke dalam aplikasi SDGs-nya tersebut. Oke. Nah, sebelum ada pendataan SDGs itu, desa sudah punya data belum? Sebelum itu memang kita sudah ada profil desa dan kelurahan atau Prodeskel. Ya. Jadi kita di dalam itu hanya memiliki data Prodeskel tersebut ya. Ya, di dalam data Prodeskel itu ada enggak? Atau di data kependudukan atau apa yang tersimpan sebelum pendataan SDGs, kira-kira ada enggak data penduduk miskin yang sebelum ada SDGs itu? Kalau itu memang kita belum ada juga. Lalu bagaimana kemarin strategi penanganan kemiskinan di desa kalau tidak ada data sebelum ada pendataan SDGs? Ya, strategi penanganan kemiskinan di desa kita memang berdasarkan arahan Bupati dalam rangka dalam kegiatan ketahanan pangan. Jadi kita mengadakan itu pengadaan bibit. Kita hanya berdasarkan arahan dari Bupati. Oke, terima kasih Pak. Saya sudah nangkap ini ya. Terima kasih. Nanti ada lagi kepala desa lain mungkin yang bisa berbagi. Ini apa Bapak Ibu semua, para peserta termasuk Pak dosen dari kampus, KKN, mahasiswa dan seterusnya gitu ya. Jadi ini salah satu persoalan mendasar yang ada di desa. Ini terkait dengan data. Artinya apa? Data itu nanti ketika terkumpul di desa itu kan lebih akan digunakan sebagai basis perencanaan atau basis untuk pengambilan keputusan dan kebijakan. Contohnya begini, tadi ada data tentang kemiskinan gitu kan. Data tentang kemiskinan, ada 107 penduduk miskin atau rumah tangga miskin yang ada di desa. Nah, kemudian tujuan pembangunan berkelanjutan atau tujuan daripada SDGs ini adalah desa tanpa kemiskinan. Artinya apa? Artinya 107 rumah tangga miskin nanti harus selesai
tinggal nanti kepala desa sebagai pemimpin yang ada di desa menyampaikan visi dan misi dan perencanaan pembangunan nanti di RPJMDes, di RKP maupun APBDes, itu kemudian akan dicapai pada tahun berapa desa tanpa kemiskinan itu. Jadi pendataan SDGs itu sangat luar biasa sebetulnya, karena dia menyasar pada pendataan itu kepada individu, bukan lagi pendataan secara makro, tapi sudah masuk di ruang-ruang individu, ruang keluarga. Jadi yang didata termasuk misalkan namanya siapa di sana di rumah tangga itu masing-masing sudah bisa diketahui, ya, tingkat ekonominya, kemudian juga tingkat kesehatan barangkali gitu dan seterusnya. Nah, sebelum ada pendataan SDGs itu memang desa kadang-kala data antara di Prodeskel kemudian di Profil itu berbeda-beda. Ketika ditanya berapa sih penduduk miskin yang ada di desa, berapa sih warga yang belum memiliki jamban sehat atau WC gitu kan. Kemudian siapa yang menderita penyakit kronis, menular, berbahaya dan seterusnya, itu biasanya memang belum terekap atau belum terupdate di sistem-sistem yang sebelumnya. Nah, dengan pendataan SDGs itu kemudian menjadi dasar nanti bagi pemerintah desa untuk melakukan perencanaan pembangunan. Nah, sebenarnya pendataan desa ini sudah menjadi bagian dari kewenangan desa. Ya. Jadi kalau, mohon maaf Bapak Ibu yang perangkat gitu ya, kalau masih zaman sekarang gitu kan, sejak undang-undang desa gitu, kalau masih bicara soal nunggu perintah bupati, nunggu arahan bupati, itu mohon maaf ya, mohon maaf, itu masih sudah tertinggal jauh ya, sudah tertinggal jauh dan tidak sesuai dengan amanat undang-undang desa sebetulnya. Padahal amanat undang-undang desa dengan dua asas utama, yakni rekognisi dan subsidiaritas, itu sebenarnya adalah alat politik bagi pemerintah desa untuk berdaulat di segala bidang. Di asas rekognisi itu jelas bahwa negara, ya, tidak hanya negara, mengakui kedudukan desa, menghormati hak asal-usul atas desa, kemudian juga implikasinya adalah bagaimana kemudian negara hadir dengan redistribusi ekonomi melalui transfer dana desa itu. Kemudian yang asas subsidiaritas itu kemudian memberikan ya atau menetapkan kewenangan lokal berskala desa maupun kewenangan lokal berdasarkan hak asal-usul desa. Salah satu kewenangan itu adalah melakukan pendataan desa. Ya, pendataan desa. Artinya meskipun tidak ada program pendataan SDGs, seharusnya pendataan itu bisa dilakukan oleh desa sendiri sebagai basis, atau nanti data itu ketika dikumpulkan sendiri oleh warga desa, mungkin dengan tools yang sederhana saja gitu ya. Misalkan mau mendata penduduk miskin, mendata secara partisipatif, kemudian peta sosial ekonomi, kemudian rawan bencana, penyandang disabilitas dan seterusnya, itu bisa dilakukan oleh penduduk desa sendiri dengan alat yang sederhana. Lalu dianalisis sendiri dan hasil analisis itu kemudian bisa dipakai oleh pemerintah desa. Nah, sejalan dengan program KKN yang akan dijalankan oleh Politeknik Unimar di beberapa desa gitu kan, mudah-mudahan pendataan yang dilakukan oleh para enumerator atau petugas pendata kemarin itu lebih pada dilakukan secara objektif, tidak subjektif. Pendataan memang betul-betul dilakukan dari rumah ke rumah, ya, dari rumah ke rumah. Nah, nanti teman-teman KKN bisa uji sampling gitu kan, bisa mengambil beberapa sampel gitu kan dari rumah tangga. Coba dilihat kembali nih pendataan yang dilakukan oleh kawan-kawan pendata kemarin, kira-kira sudah benar belum? Ya, kira-kira sudah benar belum? Kalau sudah benar berarti tinggal bagaimana menggunakan data itu untuk mengambil kebijakan, untuk mengambil keputusan, untuk mengambil perencanaan gitu, untuk melakukan perencanaan gitu. Nah, dulu, tapi entah sekarang sudah berhasil atau belum. Kementerian Desa itu mau membuat sebuah sistem sekalian. Jadi ketika teman-teman desa sudah melakukan pendataan melalui sistem informasi desa,
itu kemudian nanti akan muncul semacam analisis dan rekomendasi pilihan-pilihan kebijakan yang bisa akan diambil. Tetapi kayaknya belum ini. Ya, kayaknya belum. Tetapi kalaupun belum, dengan data yang ada di desa yang sudah dilakukan itu kemudian betul-betul data itu dijaga, kemudian digunakan. Nah, apalagi bulan-bulan ini kan bulan-bulan perencanaan, nah gitu kan. Bulan-bulan ini kan bulan-bulan penyusunan RKP Des. Ya, bulan-bulan penyusunan rencana kerja pemerintah desa untuk tahun 2020-2023. Semoga saja sudah tidak ada batasan penggunaan dana desa terkait dengan penanganan COVID yang kemarin 40% untuk BLTDD, 20% untuk ketahanan pangan, kemudian 8% untuk PPKM dan sisanya baru untuk yang lain itu mudah-mudahan nanti sudah tidak ada. Sehingga betul-betul tujuan pembangunan berkelanjutan yang menyasar 18 tujuan itu bisa tercapai di masing-masing desa. Kalau kita lihat tujuan pembangunan itu kan sebenarnya untuk meningkatkan martabat orang yang didata. Itu prinsipnya begitu. Ya, prinsipnya adalah pembangunan itu bertujuan untuk meningkatkan martabat dan kualitas hidup orang yang didata. Ya, jadi percuma kalau kemudian pendataan itu selalu dilakukan tapi tidak pernah merubah kualitas hidup dan martabat orang yang didata. Ya, itu cuma percuma, sia-sia gitu. Padahal seringkali dilakukan. BPS melakukan pendataan, Dinas Pertanian melakukan pendataan, kemudian juga institusi lain melakukan pendataan, desa sendiri, Kementerian Desa melakukan pendataan, mungkin Kemendagri melakukan pendataan dan seterusnya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kemudian objek yang didatakan berubah? Ya, apakah objek yang didata itu kemudian berubah? Kalau kemarin melakukan pendataan itu objeknya kan keluarga, individu, gitu kan. Apakah nanti orang yang kita data itu kemudian akan berubah? Padahal tujuan daripada tujuan dari pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa itu kan untuk mengubah taraf hidup orang yang ada di desa, yang didata. Yang dulunya miskin menjadi tidak miskin lagi, yang dulunya sakit menjadi sehat, kira-kira gitu. Yang tadinya banyak warga yang misalkan kelaparan sudah tidak ada yang kelaparan lagi. Yang dulunya tidak ada keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa, mulai juga muncul keterlibatan dan partisipasi. Yang dulunya desa belum ada air bersih, menjadi akses air bersih menjadi mudah. Yang sanitasinya masih buruk menjadi lebih baik. Kan kira-kira begitu. Kalau kita lihat dari 18 tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. Nah, Sustainable Development Goals di desa ini sebenarnya turunan dari SDGs yang global gitu kan, kemudian dikerucutkan lagi menjadi 18 di desa itu yang harus dikebumikan oleh kawan-kawan di lapangan atau di desa gitu. Nah, kalau kita lihat sebetulnya dari 18 tujuan pembangunan desa berkelanjutan atau SDGs itu kan sebetulnya menyasar pada 3 hal atau 3 sasaran. Yang pertama people, gitu kan. Kalau kita lihat di tujuan 1 sampai 7, ya, ada desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan desa sejahtera, kemudian juga desa dengan pendidikan yang berkualitas, keterlibatan perempuan dan seterusnya. Itu kan lebih banyak pada bagaimana membangun manusianya, ya, membangun manusianya. Sebagai salah satu tujuan pembangunan adalah membangun manusianya tadi, membangun manusia, kualitas hidup, kemudian martabat. Yang kedua menyasar pada people atau profit ya. Tadi people, kedua profit atau ekonomi, keuntungan ekonomi yang bisa dirasakan oleh semua warga desa. Sehingga di sana tidak ada lagi kesenjangan, kemudian juga ada di tujuan 9 sampai dengan 11 dan 12 itu kan lebih pada bagaimana ekonomi yang ada di desa, pertumbuhan ekonomi yang merata, kemudian infrastruktur dan inovasi, tidak ada kesenjangan lagi, kemudian juga konsumsi dan produksi. Nah, berikutnya yang jauh lebih penting dari itu adalah nomor 12 ini, nomor 12 sampai dengan nomor 16, tujuan yang ke-12 sampai ke-16 itu lebih banyak pada bicara soal lingkungan atau planet.
gitu kan, lingkungan atau planet. Jadi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan desa itu juga menyasar 3 hal tadi sebenarnya, people, profit, and planet. Sehingga pembangunan tetap jalan, tapi lingkungan tetap lestari lah kira-kira itu, baik lingkungan darat maupun lingkungan laut. Oke. Jadi begitu Bapak Ibu semua, kondisi di desa sekarang dengan sudah memiliki data, tinggal kita mutakhirkan saja. Nah, menurut saya kemudian dorongannya adalah bagaimana menggunakan data itu untuk kegiatan perencanaan desa yang akan dilakukan pada bulan-bulan ini. Tetapi saya juga banyak menemui di berbagai wilayah di desa-desa di Indonesia ketika melakukan penyusunan RKP untuk tahun selanjutnya itu jarang yang memang dilakukan pada bulan Juni-Juli gitu kan. Kebanyakan ya sudah bulan-bulan Oktober, November, Desember gitu kan. Atau ada juga yang agak pinter ini dilakukan bukan nyusun RKP dulu tapi APBDes dulu, nanti RKP-nya baru menyesuaikan. Karena ada banyak sekali kebijakan-kebijakan dari Supradesa yang berubah-ubah. Sebelum kita lanjutkan, ada komentar dulu, silahkan dari pemerintah desa atau dari kawan-kawan mahasiswa, supaya ini diskusinya juga hidup, tidak satu arah gitu ya. Oke, silahkan. Oke, baik. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan, Pak. Mas atau Pak ini? Oh, ini kami dari Desa Tinada, Pak, Kecamatan Tinada, Kabupaten Papua Barat. Oh, dari Fak-Fak ya? Dari Kabupaten Papua Barat, Pak. Oke, silakan Pak, silakan. Terkait tentang topik kita hari ini, Pak, karena tadi maaf nih, Pak ya, jaringan kurang bersahabat di sini. Kurang jelas, Pak, tentang maksud dan tujuannya SDGs tadi ya, Pak ya? Ya. Mohon Pak diulang sekali, Pak. Mana diulang gitu? Maksud dan tujuan dari apa kita ini, Pak? Nah, pas tadi kurang bagus jaringan ini, Pak. Maksud dari? Untuk pendataan SDGs-nya tadi, Pak. Oh, gitu ya. Jadi intinya begini, Mas, Pak atau Pak Evianto gitu ya. Artinya desa kan sudah melakukan pendataan SDGs kemarin, ya, dengan tools atau perangkat yang sudah disiapkan oleh Kementerian Desa. Nah, dari hasil pendataan itu kemudian muncul analisisnya, gitu kan, kira-kira, ya, muncul analisisnya di situ. Misalnya begini, tadi kan sudah saya tanya tadi dari mana, dari Desa Siponjot ini. Berapa jumlah penduduk miskin yang ada di desa? Beliau menjawab 107. 107 penduduk miskin atau rumah tangga miskin. Nah, dorongannya adalah kemudian setelah kita mengetahui ada 107 rumah tangga atau penduduk miskin, lalu bagaimana nanti kita bisa mengambil kebijakan atau merencanakan program atau kegiatan sesuai dengan kewenangan desa untuk mengentaskan 107 penduduk miskin yang ada di desa agar tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan atau SDGs desa yang nomor 1 bisa tercapai. Kan begitu? Oke, Pak. Itu ya, Mas. Nah, gitu kira-kira. Nah, maka kita kemudian melihat, ya betul, tidak hanya penduduk miskin, bicara soal kesehatan tadi, misalkan mau ada desa sehat sejahtera nih, nomor 3. Tujuan pembangunan desa yang nomor 3 kan desa sehat dan sejahtera. Kalau kita mau bicara soal desa itu yang sehat dan sejahtera, mestinya itu juga harus berbasis data saat ini. Jadi pendataan SDGs itu kan sebenarnya memotret kondisi desa saat ini untuk menuju kondisi yang ideal pada masa yang akan datang. Kondisi ideal itu yang menjadi tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan, desa tanpa. Artinya kondisi desa yang sejahtera, desa yang tanpa kemiskinan, desa sehat, desa sadar lingkungan, itu bisa tercapai. Nah, sekarang dipotret dengan alat atau dengan tools yang sudah disiapkan oleh kementerian dengan pendataan itu. Nah, sekarang ini kondisi desa sampean seperti apa? Kalau ibarat kata mau perjalanan ya, ibarat perjalanan ke Jakarta, gitu kan? Dari Padang ke Jakarta ibaratnya. Nah, sekarang itu kita pada posisi di mana sementara Jakarta itu menjadi tujuan.
Jadi ibarat kata analoginya sederhana begitu. Jadi tujuannya perjalanan ini, perjalanan desa atau tujuan pembangunan itu mau jalan ke Jakarta. Lalu dengan pendataan SDGs itu memotret kondisi kita itu sudah sampai di mana. Oh, belum sampai di Jawa, itu masih ada di Bengkulu atau masih ada di mana, di Sumatera Selatan ya misalnya gitu. Berarti masih harus ada pekerjaan baru atau melanjutkan perjalanan lah gitu. Itu ya Pak ya. Oke Pak, ya Pak, udah Pak. Oke, lanjut. Ada lagi? Ponjok bisa Pak? Silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari pemerintah Desa Siponjok sangat fokus untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah undang-undang dan tujuan pemerintah pusat sampai di desa Pak. Tapi kita selalu juga kondisi tahun ini terkendala dengan program dari pemerintah pusat, Pak. Antara lain, tahun ini kan kita sesuai dengan amanah undang-undang harus menganggarkan 40%, kurang lebih 400 juta untuk BLT. Untuk di desa kita ini kurang lebih 100 rumah tangga yang kita berikan BLT, bantuan langsung tunai yang 300.000 per rumah tangga per bulan. Jadi menurut hemat kami, dengan kondisi desa Siponjok, sebenarnya Pak bukan itu yang menjadi prioritas utama untuk bagaimana masyarakat ini bisa lebih sejahtera. Dan tahun ini kita sudah mulai dengan pendidikan. Kita, anak-anak kita untuk tingkat SD, program kita tahun ini sudah kita bikin les bahasa Inggris Pak. Yang setengah menggunakan anggaran desa, dan setengahnya lagi dari orang tua yang bersangkutan. Jadi terus terang kita terkendala oleh aturan yang dibikin oleh pemerintah pusat. Jadi kewenangan kita menggunakan anggaran desa itu tidak bisa sepenuhnya kita gunakan untuk kesejahteraan masyarakat Pak, oleh aturan-aturan yang dibikin oleh pemerintah. Jadi disitulah kendala kami sebagai pemerintah desa di dalam hal penggunaan anggaran tadi. Nah, untuk mendukung tadi visi misi dari pemerintah, tentunya kita sepakat untuk masyarakat bisa sehat, tentunya harus punya ekonomi yang baik, punya keuangan. Setelah itu baru dia bisa sehat, jasmani maupun rohani. Setelah mereka sehat, tentunya juga harus didukung oleh pendidikan yang mumpuni. Ada perkataan bijak, semua harus kita mulai dengan pendidikan. We start katanya from education. Dengan pendidikan itulah orang masyarakat bisa sejahtera. Nah, ibaratkan memberikan dorongan kepada masyarakat Pak, ibaratkan memberikan ikan, kalau kita kasih dia ikan untuk dia makan, tentunya satu hari itu bisa habis ikan itu. Tapi bagaimana kita sebagai pemerintah bisa memberikan pancing, sehingga masyarakat bisa menggunakan pancing atau yang sejenisnya untuk mencari ikannya, seperti itu Pak yang bahasa sederhananya. Jadi itulah kendala dari kita pemerintah desa oleh aturan yang dari pemerintah pusat. Seharusnya kita diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menggunakan anggaran desa tersebut, ya tentunya dengan pengawasan yang dari pemerintah kabupaten sampai pusat. Nah, demikian pendapat kami Pak dari Desa Siponjok. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak pemerintah desa. Nah, kalau ini saya sudah sering mendengar ini ya, bahkan kemarin sampai di Kementerian Desa gitu kan. Saya sudah proteskan itu Pak, tenang aja. Tapi karena itu perpres gitu kan, peraturan presiden nomor 104 itu, jadi ya akhirnya ya kalau kebijakan itu kan sebenarnya jadi mengeneralisasi gitu kan Pak. Tidak paham konteks masing-masing desa. Tidak paham kondisi masing-masing desa, sehingga kebijakan dipukul rata sama. Iya Pak. Kemarin sudah ada yang demo-demo juga Pak, tenang saja, kami juga mendukung sampean sebetulnya. Nah, kemarin ada statement Pak dari Menteri Desa. Jadi kalau di aturan itu kan sebenarnya minimal 40% gitu kan. Minimal 40%. Padahal sebenarnya kondisi banyak desa-desa yang sebenarnya sudah tidak membutuhkan itu, gitu kan? Sudah tidak membutuhkan. Lalu bagaimana kalau memang diambil 40%, sisanya boleh dipakai enggak?
Menteri mengatakan boleh, tetapi nanti benturannya dengan pemeriksa di APIP daerah, di inspektorat gitu kan kira-kira. Nanti kalau kita ambil 20% saja, 20% sisanya nanti kita alihkan untuk pembangunannya atau kegiatan yang lain, nanti temuan kan Pak Kepala Desa takut itu pasti ya. Iya benar Pak. Ya menurut saya gini Pak, ya tahun ini ya kayak gitu kondisinya kita anu dulu lah ya, kita terima dulu. Sepertinya nanti tahun 2023 sudah tidak ada itu lagi, sudah kembali ke seperti semula, ya sudah 100% itu sudah silahkan sesuai dengan kewenangan desa. Tetapi saya ada catatan ini Pak terkait yang 20% Pak ya, yang 20% untuk ketahanan pangan itu sebetulnya itu bukan program ya. Itu yang harus kita pahami meskipun pemerintah melalui Perpres itu sudah membatasi 20% untuk ketahanan pangan. Tetapi kita anggap saja bukan sebagai program ketahanan pangan, karena itu bagian dari kebutuhan dan kewenangan desa. Kalau kita baca di Permen Desa nomor 1 itu ya tentang kewenangan lokal berskala desa dan seterusnya itu bicara soal kewenangan desa yang sebenarnya bapak ibu di desa itu kan atau pemerintah desa itu memiliki 100 lebih kewenangan kalau kita lihat, kalau kita baca lebih rinci lagi. Salah satunya adalah bagaimana membangun ekonomi melalui ketahanan pangan itu. Nah, dulu kan kebijakan itu diambil dari mengantisipasi atau mengatasi dampak dari COVID, Pak. Ya, dengan adanya COVID pandemi itu kemudian angka kemiskinan kan diasumsikan akan semakin meningkat dan menyasar di desa-desa karena banyak orang yang pergi ke kota lalu pulang dan seterusnya sehingga menciptakan kemiskinan baru. Sehingga strateginya atau kebijakannya muncul seperti itu meskipun pada faktanya ketika kami berkunjung di luar Jawa gitu kan, ada di Kalimantan, di Sumatera juga, kami sudah ketika kami tanya itu berapa sih penduduk miskin yang ada di desa, kami sudah nggak ada lagi penduduk miskin Mas, kita itu udah kaya-kaya meskipun rumah kami dari papan gitu, tapi kami itu kaya Mas. Kita punya kebun, kita punya kapal, kita punya macam-macam gitu. Selanjutnya sepakat Pak soal pendidikan karena pendidikan juga menjadi bagian tujuan dari yang keempat gitu kan. Nah, tujuan pembangunan berkelanjutan yang keempat, saya sepakat itu karena itu membangun people-nya gitu kan. Membangun people, kalau tanpa pendidikan juga nanti profit yang akan didapat atau ekonomi akan juga semakin rendah. Terima kasih Pak sharingnya, ini masukan ya, sebenarnya ini masukan. Ini saya jadi fasilitator sebetulnya ini ya. Jadi saya bukan narasumber ini, fasilitator yang kemudian menghubungkan cerita dari atau kasus atau masalah yang ada di desa, kemudian nanti kan program dari kampus akan membuat program ini Pak ya. Setelah ini sepertinya ya kampus akan membuat program yang akan menyasar di desa. Nah, harapannya nanti salah satu program yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa itu bisa membantu desa dalam menganalisis data, Pak. Nah, soal analisis data itu orang-orang kampus pasti hebat, gitu kan? Dari analisis nanti muncul rekomendasi, dari rekomendasi itu yang kemudian nanti muncul di RKP penjenengan atau di APBDes penjenengan. Maaf ya, saya pakai bahasa Jawa ini. Di APBDes Bapak Ibu lah ya, nanti akan muncul di perencanaan pembangunan yang ada di desa. Misalkan tadi kayak ada ini terkait dengan kondisi rumah warga atau rumah penduduk ya yang masih tidak layak huni. Itu misalkan ada berapa, berarti nanti rekomendasinya adalah misalkan pembangunan rumah tidak layak huni bagi berapa kakak supaya apa? Supaya menyasar atau mencapai tujuan yang ke-11 kawasan pemukiman desa yang aman dan seterusnya. Kemudian terkait misalkan lingkungan ya atau ini kerusakan lingkungan yang ada di wilayah desa gitu kan. Datanya seperti apa, berapa luasannya, kemudian dampaknya seperti apa dan seterusnya itu kemudian nanti akan muncul analisis. Dari analisis itu mestinya akan muncul strategi atau keputusan atau kebijakan yang akan diambil. Saya kira itu ada lagi, kita bisa diskusi aja, ternyata lebih menarik ini daripada kita nanti paparan. Kalau soal materi ini nanti kita kirim aja biar dibaca semua. Ini materi sudah teman-teman desa sudah luar biasa, sudah tahu semua sebetulnya. Oke, silakan. Mohon izin Pak Eko, saya boleh bertanya nih Pak Eko ya?
Oh boleh, silakan boleh. Bertanya Oke. sangat Baik, mohon senang. maaf saya nggak buka kamera karena kebetulan lagi ada di luar. Tapi Ya silakan. perkenalkan saya Aldon Sinaga, saya dari Politeknik WBI. Ada beberapa pertanyaan Ya. Pak Eko. Saya masih kembali ke basicnya. Dimanapun basic silakan. pertama itu adalah data yang valid ya. Kalau menurut saya, analisis apapun nggak akan berhasil kalau data desa nggak valid. Nah kebetulan kalau saya mengamatinya itu memang banyak data itu posisinya itu not available di desa, statusnya ini. Betul. Itu yang pertama dulu. Betul. Saya memandang memang desa kayaknya ada kesulitan untuk mengisi beberapa data dengan informasi yang relevan dan valid gitu ya dari data sebelumnya yang dipunyai. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti ada kesulitan yang kayaknya ini perlu kita bantu. Itu sebabnya mungkin kami juga bersepakat, kami punya kebijakan untuk menurunkan mahasiswa dalam tema ini secara spesifik. Tema data desa. Yang kedua, Pak, kami coba untuk lebih masuk lagi ke dalam, melihat apa sih kendalanya. Nah, kami belajar ternyata kan ada 3 layer kalau nggak salah ya, Pak. 3 layer data isian. Yang pertama, layer pertama itu layer desa. Yang diisinya biasanya, kalau yang pengalaman kami nih, Pak, itu diisinya oleh sekdes, sekretaris desa, atau satu orang pejabat atau kepala urusan yang ditunjuk oleh kepala desa. Biasanya begitu nih. Lalu data itu biasanya terkait sama kebijakan desa dan lain sebagainya yang lebih umum, general. Lalu turun layer kedua itu ada data dusun atau data dukuh ya. Kalau di beberapa daerah lain itu data RW kalau nggak salah. Nah, itu seharusnya dikumpulkan oleh kadus atau salah satu perangkat desa yang memang diperintahkan. Kalau biasanya yang saya lihat itu kepala dusunnya yang dikasih perintah. Lalu yang terakhir itu data rumah tangga. Itu layer terakhir yang paling bawah. Nah, Pak, saya kalau boleh saya sampaikan beberapa desa yang pernah berdiskusi dengan kami. Itu kita coba ngambil beberapa yang mulai dari Langkat, Kota Medan, Deli Serdang. Itu ternyata layer yang terakhir ini yang paling tidak ada sebetulnya datanya. Keberadaannya itu maaf ya, saya harus jujur saya sampaikan ini PR penting. Gitu. Nah, ini saya hubungkan lagi, saya pernah kumpulkan pendamping desa kecamatan, Bapak. Jadi beberapa kecamatan, kita ada 2 kecamatan 2 kali ngumpul, ternyata pendamping desanya itu tidak bisa terlalu banyak berbuat untuk bisa mendampingi data desa ini, terutama untuk data kecil. Lalu ada juga salah satu desa itu yang diperintah itu salah satu ibu kepala semacam kepala lingkungan, istrinya kepala lingkungan lah yang nanti akhirnya turun ngambil data untuk bisa ngambil data ini. Dan jujur posisinya itu saya belum pernah ketemu desa yang udah 80%, 60% aja nggak pernah ketemu gitu ya. Yang udah misalnya mengklaim 60% rumah tangga kami itu sudah terdata lengkap mulai dari data sosial sampai ekonominya. Nah, Bapak, pertanyaan saya sebenarnya sederhana sih. Pak, ada nggak pengalaman praktik baik yang boleh dibagikan ke kami tentang cara atau teknik atau alternatif pendekatan sehingga data ini bisa terkumpul dan valid gitu. Karena kami nggak akan melangkah berikutnya membantu menganalisis data kalau kami nggak berangkat dari data yang sudah valid dan siap gitu. Menurut kami seperti itulah kira-kira. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih Pak Eko waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kita di sini. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa ini. Nah, ternyata analisisnya sudah muncul ini, persoalan yang muncul di desa, kemudian nanti strategi gitu kan. Kira-kira strategi yang efektif bagaimana, atau strategi yang baik kira-kira menghasilkan data yang valid dan available, kira-kira gitu ya. Yang pertama tadi sepakat bahwa data di desa itu tidak available. Tapi saya tidak mengatakan desa-desa Pak yang ikut pada ruang Zoom ini ya. Saya menemui banyak sekali desa, bahkan sudah ratusan desa itu data yang tersaji desa itu tidak valid dan tidak available. Itu karena apa? Karena orang terhadap data sudah terlalu banyak kegiatan pendataan sehingga seolah-olah data itu tidak penting. Ya, seolah-olah data itu menjadi tidak penting. Kemudian apalagi yang disampaikan tadi di layer yang ketiga di data rumah tangga itu sangat amburadul, itu sudah sangat pasti. Karena apa, Pak? Karena mohon maaf ya, saya tidak mengatakan di desa yang menjadi peserta hari ini. Mohon maaf ya, ada petugas pendata atau orang-orang yang mendata itu kan tidak ahli dalam statistik. Gitu ya.
mereka itu tidak ahli dalam statistik, padahal toolsnya sangat luar biasa, ya, tidak ahli, sehingga ya seolah-olah ini menjadi program atau proyek gitu loh, hanya proyek semata. Jadi petugas pendata itu karena sudah sering melakukan pendataan, itu hanya bukan berdasarkan kebutuhan desa, tapi berdasarkan perintah program atau proyek. Ya, sehingga hasilnya, mohon maaf, hasilnya pasti tidak valid dan tidak benar. Ada yang juga dilakukan pendataan itu hanya di atas meja, orang tidak datang ya, orang tidak datang, kemudian hanya dilakukan di meja, di atas meja, sehingga menghasilkan data yang tidak akurat, tidak valid dan tidak update. Kemudian soal pendamping desa, bagaimana kemudian tidak berperan, tidak bisa berbuat banyak, yaitu itu memang Pak, itu kasus penyakit lama lah kira-kira gitu. Ya, penyakit lama. Mereka juga sendiri kalau mendampingi untuk pengambilan data juga belum tentu juga baik gitu. Nah, praktek baik yang sudah pernah dilakukan bagaimana Mas untuk mendapatkan data yang valid, kemudian yang bagus gitu ya, yang bisa akurat kira-kira gitu. Pendataan harus dilakukan oleh orang desa sendiri dan itu harus harus partisipatif. Jadi langkahnya nanti setelah dilakukan pendataan di level rumah tangga, ya, setelah itu pendataan itu tapi betul-betul harus dilakukan di level rumah tangga. Makanya hadir teman-teman mahasiswa itu supaya nanti dilakukan secara objektif. Karena mohon maaf, kalau pendataan itu dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas, kemudian juga tadi hanya istrinya kepala lingkungan atau siapa asal tunjuk orang saja, itu karena selain tidak memiliki kapasitas, mereka biasanya akan subjektif, Pak. Ya, akan subjektif. Jadi masing-masing itu akan memiliki persepsi yang berbeda. Jadi kalau nanti ada kawan-kawan dari mahasiswa itu atau dari pihak luar yang menjadi pendamping itu akan banyak mengurangi potensi untuk tidak akuratnya data. Jadi dilakukan dulu di level rumah tangga, lalu jangan dibawa dulu, jangan dikumpulkan dulu di level dusun atau di store dulu ke desa. Tapi kita verifikasi dulu di kelompok kecil. Misalnya begini, Pak, di lingkungan RT, ya, di lingkungan RT. Jadi setelah dilakukan di level rumah tangga, baru kita kumpulkan dulu di level RT. Jadi warga RT berapa gitu kan, misalkan seluruh warga dalam satu RT itu dikumpulkan. Itu kita akan verifikasi data, Pak. Benar enggak? Ya, benar tidak? Jadi misalkan bicara soal kemiskinan gitu, Pak. Data kemiskinan gitu kan. Benar enggak warga A ini miskin menurut aturan dan menurut kita semua? Gitu. Saya takutnya begini, kalau kemudian tidak dilakukan begitu, ya biasanya Pak, yang kalau di data itu orang bohong Pak, sekarang banyak orang bohong, ya orang sudah kaya mengaku miskin, sudah memiliki misalkan harta benda yang atau simpanan kekayaan di mana-mana tapi ngaku nggak punya. Tapi kalau nanti dilakukan secara bareng-bareng gitu Pak ya, dikumpulkan bareng-bareng nanti akan kelihatan Pak, akan ada check and balance dari warga desa lain yang berkumpul di situ. Setelah dibawa ke level RT baru ke level dusun dulu Pak. Jadi berjenjang ya. Nanti ada pertemuan di level dusun juga itu validasi data. Jadi data tidak langsung disetor ke memang tahapannya agak lebih panjang tapi ini akan lebih mengurangi tingkat ketidakvalidan data. Baru nanti kemudian dikumpulkan di level desa dan pendataan itu sebenarnya kan hasil pendataan SDGs itu kan sebenarnya dimusyawarah desakan itu. Ya, pemutakhiran data itu sebetulnya itu di musyawarah desa. Harus diputuskan di musyawarah desa. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kualitas musyawarah desa dalam melakukan pemutakhiran data. Nah, itu yang menjadi titik pentingnya juga level atau kualitas musyawarah desa. Jadi kalau mau baik ya harus musyawarah desanya harus baik. Ya, harus berkualitas. Tidak hanya memaparkan data-data itu tapi juga masyarakat atau warga itu diajak kritis untuk mengkritisi data sebelum data itu menjadi data yang betul-betul dipegang oleh pemerintah desa. Itu Pak strateginya atau teknik supaya dari pengalaman kita gitu kan. Waktu kami di Kalimantan Timur ya. Waktu kami di Kalimantan Timur, kami mendampingi perencanaan desa. Terus kami sederhana, tidak kami pakai alat yang rumit, yang sulit, enggak.
Jadi waktu kita menyusun RPJMDes itu kan di level ini, mohon maaf ya, sebentar, saya dulu. Ini ada yang ini di materi slide ini. Titik poinnya di sini, Pak. Nah ini, sorry. Pada tahap penyusunan RPJMDes. Pada tahap pengkajian keadaan desa, Pak. Ya, waktu pengkajian keadaan desa itu kan kita membawa data profil desa. Ya, tim penyusun RKP, tim penyusun RPJMDes itu dia bertugas untuk menyelaraskan data desa. Nah ini pada poin pengkajian keadaan desa ini, para penyusun RKP dan RPJMDes itu betul-betul memverifikasi apakah data yang tersaji di desa itu sesuai dengan kondisi di lapangan. Waktu musyawarah RT, musyawarah dusun, musyawarah kadus, atau musyawarah kelompok, itu tim penyusun itu harus memverifikasi data yang ada di desa dengan kondisi yang ada di lapangan. Sehingga nanti kebijakan itu akan menjadi benar atau mendekati pas lah gitu kira-kira. Itu yang kita lakukan di waktu itu di Kalimantan Timur, Pak, di Tanjung Batu atau di Kabupaten Berau di kampung atau desa Tanjung Batu. Jadi kita lakukan verifikasi data, ada pertemuan penyusunan perencanaan di level RT dulu gitu kan. Nah, kita buka ini datanya. Di RT ini benar enggak kondisinya kayak gini? Gitu kan? Di level RT ini, di kondisi RT ini benar enggak? Nah, mereka akan bilang, oh, Bapak ini sebenarnya punya kapal. Tidak, itu bukan kapal punya Bapak, dia itu hanya sewa. Oh, di rumah saya ini ternyata ada ini, Pak, ada tinggal dalam rumah kecil itu kan ukuran 4x6 tinggal orang sejumlah 11 orang. Itu tidak terverifikasi dan tidak tersaji di desa. Bisa terverifikasi ketika kita melakukan pengkajian keadaan kampung atau keadaan desa yang dilakukan oleh tim penyusun. Intinya begitu, Pak, soal ini ya, soal kemampuan SDM itu memang harus dimaksimalkan, ditingkatkan, tapi peran pendamping dari pihak luar supaya menjaga netralitas gitu ya. Ya, menjaga netralitas, menjaga supaya tidak subjektif tapi data diambil betul-betul objektif. Itu Pak Aldon. Terima kasih Pak Eko. Izin kawan-kawan boleh diskusi lagi nggak Pak? Matur nuwun nggih. Ya, monggo. Intinya gitu ya, intinya harus partisipatif dan orang pihak luar sebenarnya diharapkan itu ada pendamping itu sebenarnya sebagai orang luar itu bisa menjaga netralitas si pendata sebenarnya itu. Sampai kapanpun kalau kemudian data ini tidak kita benahi dari hari ini, nanti tidak akan pernah tidak akan pernah tepat sasaran dalam melakukan pembangunan. Tidak akan menyasar, tidak akan mengubah orang-orang yang taraf hidup atau kualitas hidup orang yang didata. Oke, silakan. Yang lain. Silakan dari kawan-kawan mahasiswa barangkali. Halo. Ya Bapak Ibu silakan yang mau bertanya, tadi ada yang tunjuk tangan ya, saya lupa pula ya untuk highlight tadi. Bapak Ibu silakan yang tunjuk tangan. Ini kalau yang berperan Pak Eko, yang berperan itu selain di RT itu gimana ya? Karena di Sumut itu kadang-kadang nggak ada RT-nya, mungkin nggak ada rumah tangganya. Oh, nggak ada kepala rumah tangga, kepala ketua RT itu ya? Iya benar. Yang ada apa saja Pak? Jadi yang ada lembaga-lembaga. Mungkin Kepling ya, Kepling, Kadus seperti itu ya. Kepala lingkungan mungkin ya. Nah, itu sama, boleh di level lingkungan, boleh di level dusun atau seperti apa gitu kan. Jadi kita juga mengajari orang. Silakan. Ya, silakan. Ya, artinya ini adalah dijalankan oleh kepala RT-nya yang ditugaskan lah, ditemani oleh mungkin dari kampus ya, mahasiswa mungkin ya, supaya dikonfirmasi satu-satu ya, satu-satu level ya, RT, dusun, seperti itu ya. Ya. Yang paling krusial itu sebenarnya, dan harus paling benar itu sebenarnya data dasar keluarganya itu. Di layer yang ketiga yang disampaikan Pak Alvin itu. Di layer ketiga data dari keluarga tadi ya, data rumah tangga lah ya, data rumah tangga atau keluarga itu yang harus ditekan dan betul, yang harus divalidkan betul di situ.
Karena kalau kebijakan itu sekarang atau pembangunan itu sekarang memang arahnya sudah basisnya itu memang rumah tangga, ya. Jadi bukan lagi sekarang bukan lagi mikir infrastruktur lagi lah, zamannya bukan mikir pembangunan yang infrastruktur lagi, tetapi juga bagaimana meningkatkan ekonomi skala rumah tangga, skala keluarga dan seterusnya. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang mau silakan tunjuk tangan atau di chat juga boleh. Oke, saya kasih tambahan lagi ya. Jadi kalau ada terkait dengan regulasi gitu kan, peraturan Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi nomor 17 tahun 2019 itu kan tadi ya ada tahapan penting ya. Ini ada tahapan penting dalam penyusunan RPJMDes. Tadi yang saya sampaikan soal pengkajian keadaan desa itu sebenarnya bagaimana kita mengklarifikasi data yang ada di desa dengan data yang ada di level rumah tangga, di level keluarga, di level dusun, level RT, level lingkungan dan seterusnya. Jadi mulai dari apa yang kita miliki termasuk ini ya, termasuk data SDGs ini. Data SDGs ini kan dilakukan pada lalu. Mestinya sekarang kan ada perubahan. Ya, pasti berubah. Saat ini pasti berubah. Nah, pertanyaan saya kemudian, siapa yang akan mengupdate data itu kepada yang ditugaskan oleh desa-desa? Apakah itu akan dilakukan setiap tahun atau seperti apa? Kemudian datanya naik turunnya, kemudian terkait dengan juga sumber daya atau kalau teman-teman desa itu sudah bicara soal ini ya. Siapa orang yang ditunjuk, kemudian honornya dari mana kan gitu. Kita kasih honor dari mana gitu. Apalagi terkait ini, misalkan kita mau mengembangkan ekonomi melalui BUMDes gitu ya, seperti yang kita lakukan di sini, sangat penting kita lakukan pemetaan aset dan potensi desa atau aset desa. Kemudian juga bagaimana melakukan pemanfaatan aset itu sebagai salah satu lini usaha atau lini bisnis BUMDes. Kemudian juga hal-hal yang lain terkait dengan misalkan potensi produk dan seterusnya. Jadi yang dilakukan oleh tim penyusun RPJMDes tadi ya, soal bagaimana data itu yang dipakai adalah data yang terkini, kemudian juga data yang terkini kemudian nanti bisa dilakukan untuk perubahan atau pemutakhiran sebagai informasi atau basis untuk tadi perencanaan desa berasal dari penggalian gagasan dusun atau kelompok. Nah, yang dilakukan seharusnya memang penggalian gagasan atau usulan perencanaan pembangunan itu kemudian harus dimulai dari level kelompok. Ya, ada kelompok nelayan, kelompok tani, kelompok pemuda, kelompok pengrajin, pekebun dan seterusnya itu memang harus dari sana. Ya, supaya betul-betul menjawab kebutuhan kelompok atau warga masyarakat di sana. Kalau tidak dilakukan dari bawah, tiba-tiba nanti dilakukan di desa, juga susah. Nah, sekarang ini yang terjadi, ya, kenapa kemudian pembangunan yang dilakukan oleh teman-teman desa itu kebanyakan menyasar pada infrastruktur. Karena apa? Karena mindset orang itu pembangunan seolah-olah pembangunan fisik. Infrastruktur, jalan, jembatan, dan seterusnya. Tapi belum mengarah pada bagaimana mengajak orang itu menggunakan atau partisipasi warga, ruang-ruang sosial dan ruang politik yang sudah disediakan oleh pemerintah desa, ada musyawarah desa, kemudian ada musyawarah dusun dan seterusnya, itu tidak digunakan untuk membahas hal-hal yang sifatnya kebutuhan publik lagi selain infrastruktur, misalkan soal stunting. Apakah ruang-ruang sosial yang dibangun oleh warga, misalkan pertemuan RT, kemudian musyawarah dusun atau apa itu membicarakan soal itu? Enggak pernah.
Sehingga yang masuk di desa, kalau perencanaan di desa itu Pak Kepala Desa Siponjot, kalau boleh saya tahu, kalau menghadirkan warga masyarakat untuk musyawarah di desa itu pasti usulannya fisik. Kebanyakan gitu. 90% usulannya jalan, jembatan, talut, atau drainase, atau pengurukan, atau normalisasi, jalan usaha tani, kayak gitu. Belum terbangun bagaimana menyelesaikan tadi pendidikan, ya, pendidikan yang berkualitas, pendidikan bahasa Inggris itu saya yakin itu idenya kepala desa itu. Pak, jadi idenya kepala desa kan. Mohon izin Pak Eko. Ya, di Desa silakan. Siponjot sekarang kita fokus mencoba kita meniru desa yang sudah maju, seperti ada itu Desa Panggung Harjo di Yogyakarta. Kita memang sebelumnya sudah membangun BUMDes, Pak, Badan Usaha Milik Desa. Jadi untuk mulai tahun ini kita konsen fokus membangun BUMDes. Bagaimana nanti BUMDes ini sebagai mesin uang kita untuk bisa nanti kita gunakan ke pendidikan. Program kita Pak dalam 6 tahun ke depan, kebetulan saya baru 6 bulan ini, tahun ini baru terpilih kepala desa. Jadi target kita Pak 6 tahun ke depan kita bisa punya pendidikan minimal TK dan SD, punya aset desa. Sehingga nanti kita harapkan memang kita sangat yakin bahwa dengan pendidikan itulah Pak, masyarakat manusia bisa sejahtera. Gak ada yang lain, hanya dengan pendidikan lah orang bisa sejahtera, atau bahasa yang lebih luasnya bisa kaya gitu Pak. Dan hanya dengan pendidikan. Jadi kita masyarakat di Desa Siponjot sangat fokus untuk pendidikan. Makanya BUMDes akan kita mulai. Kita juga sudah beberapa kali pertemuan dengan pihak WBI dan MHDS. Bagaimana strategi kita untuk membangun BUMDes ini sehingga kita harapkan BUMDes sebagai mesin uang yang bisa nanti mendanai program kita di bidang pendidikan itu. Kira-kira demikian Pak. Jadi target kita tahun depan selain bahasa Inggris, matematika juga akan kita buat les bahasa Inggris dan matematika di desa kita, Pak. Demikian, Pak. Ya, itu pemerintah Desa Siponjot sudah selangkah lebih maju ya. Nanti, Pak, kalau nanti ada KKN yang akan datang ke Desa Siponjot harus menjawab kebutuhan desa ya, Pak ya. Iya, kayak kita tunggu Pak dari WB ini KKN-nya. Kebetulan juga beberapa bulan yang lalu di desa kita sudah dipercaya pihak WBI untuk tempatnya KKN mahasiswa, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti bisa undang saya ke sana, Pak. Kita undang, Pak. Ya, kita tunggu, Pak Eko di Desa Siponjot, Pak. Kebetulan ini sekalian promosi ini, kita juga sedang membangun perusahaan di 123 desa di Kudus ini. Ya. Desa Siponjot siapa? Perusahaan BUMDes maksudnya. Iya, betul Pak, Perusahaan BUMDes kita juga menyehatkan BUMDes dari merevitalisasi BUMDes yang kemudian dulu sudah berdiri tapi sekarang mati suri, hidup segan mati tak mau, gitu kan? Kita lakukan revitalisasi sehingga BUMDesnya sudah mulai jalan ini. Itu target kita 123 desa di Kabupaten Kudus ini. Itu Pak. Nah kebetulan kemarin juga kita sudah didatangi juga dari Kementerian Desa. Mereka justru belajar dari sini Pak. Ya, jadi ternyata kementerian itu juga bisanya bikin kebijakan, tapi untuk menumbuhkan juga tidak mudah. Ya, mereka kemudian belajar juga ke sini Pak. Itu belajar dengan praktik baik yang kita lakukan di sini. Nah, nanti akan digunakan juga untuk membuat petunjuk teknis atau kebijakan atau seperti apa. Ya, mudah-mudahan nanti ada peluang untuk main ke sana ya Pak ya. Ya, kami tunggu Pak. Kalau nanti diundang. Oke, terjauh kami di Pekanbaru dulu Pak ya. Terjauh di Pekanbaru untuk pengembangan BUMDes juga di wilayah desa-desa mitra program BRG waktu itu pada restorasi gambut. Tapi sebelum ada aturan yang baru ini, yang sebelum ada peraturan pemerintah 11 tahun 2021 tentang BUMDes ini. Nah, apalagi untuk mengembangkan BUMDes itu data, aset dan potensi ekonomi desa sangat menentukan, Pak. Ya, kalau bicara tadi kalau saya lihat di layer tadi kan ini di layernya Pak Hendra itu kan paling bawah itu apa itu? Yang paling atas Pak nomor 2 itu kan? Nomor 2 itu apa Pak? Di layar Bapak yang kedua ini.
ya, pendataan potensi, pemetaan potensi dan aset desa gitu kan. Nah, itu bagian salah satu bagian tahapan pendirian BUMDes itu. Ya, pemetaan potensi dan aset desa itu menjadi bagian daripada langkah atau tahapan dalam melakukan pendirian BUMDes untuk menemukan peluang-peluang bisnis atau peluang usaha yang bisa dibangun oleh desa. Oke. Silakan yang lain kalau ada tanggapan, masukan. Ternyata diskusi lebih enak ya. Sambil menunggu ya, pada intinya begini Pak, supaya tadi ya penegasannya itu sebenarnya begini, bagaimana menggunakan data desa itu untuk perencanaan pembangunan desa supaya pembangunan desa itu tepat sasaran, ya tepat sasaran dalam arti yang saya sampaikan berulang-ulang di mana saja itu bagaimana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama warga desa yang ada di desa masing-masing, ada partisipasi warga dasarnya itu betul-betul merubah orang yang didata itu. Supaya apa? Supaya ketika dilakukan pendataan oleh siapapun itu tidak lagi muncul ada bantuan tidak Pak. Ya, gitu. Itu sudah sering ditemui. Jadi orang pendata atau yang merata itu kalau datang ke rumah-rumah itu kalau ada acara pendataan itu sudah ditanya duluan ini. Ini dari mana, mau apa, mau lakukan pendataan Pak, Bu. Saya sudah ini Pak, udah lama nggak dapat bantuan, mau dapat bantuan apa ini? Akhirnya gitu. Sudah sering nggak gitu. Kalau ini ada enumerator atau petugas pendata pasti sudah seringkali mendengar ya kayak gitu. Kadang juga dimaki, dimarahin juga. Dari dulu didata terus tapi tidak pernah dapat bantuan. Pendataan terus dilakukan tapi tidak pernah dapat bantuan. Padahal pendataan itu juga sebenarnya tidak untuk menerima bantuan, tapi bagaimana itu wujud daripada partisipasi warga. Ada lagi Pak, silakan. Pak Eko boleh bertanya ya sambilannya. Ini banyak juga Ya, teman-teman yang sudah hadir sebetulnya. Satu hal ya, kalau kita melakukan update data ya dari ini SDG ya, misalnya fokusnya pada angka dari 1 sampai 20, misalnya angka yang keberapa yang nol itu ya, atau not available. Dari yang tidak ada angka, menjadi angkanya lebih kurang ya 40, 60 lah misalnya. Apakah itu berdampak pada kebijakan dari pusat untuk menurunkan bantuan dan sebagainya, atau meninggikan anggarannya? Pak Eko, dibandingkan dengan not available atau nol misalnya. Silakan Pak Eko. Tidak ngaruh Pak. Ya, nggak ngaruh ya? Itu tidak pengaruh, nggak ngaruh. Jadi nggak ngaruh ya? Masing-masing itu punya ini sendiri-sendiri. Nah ini yang penting soal ini Pak. Jadi sebenarnya dorongan kita terkait dengan kedaulatan data itu bagaimana memaksa orang luar desa, bahkan supradesa, gitu kan, supradesa sekalipun, atau korporasi, atau pihak manapun itu seharusnya tunduk dan mau dengan data yang kita sajikan sendiri. Seharusnya begitu. Itu bicara soal mau betul-betul kemandirian data. Jadi data yang dimiliki oleh desa, yang dikumpulkan sendiri oleh desa, kemudian dianalisis sendiri oleh desa itu tersimpan di desa itu harus bisa digunakan sebagai alat untuk bernegosiasi istilahnya, ya, untuk bernegosiasi. Jadi kalau mau dinas sosial mau memberikan bantuan ke desa, seharusnya datanya harus mengikuti data desa gitu loh, seharusnya. Tetapi faktanya kan tidak, Pak. Ya, faktanya itu misalkan ada bantuan datang dari kementerian atau dari mana itu tidak sesuai dengan kondisi yang desa, makanya kemudian menjadi orang desa antara satu dengan yang lain kemudian saling merusak tatanan sosial, saling curiga, saling iri, saling dengki dan seterusnya. Karena apa? Karena ada banyak kasus karena tidak menggunakan data yang ada di desa, data update yang ada di desa, kemudian ada yang sudah kaya mendapatkan BLT, ada yang sudah pindah tempat masih dapat, ada yang sudah meninggal masih dapat dan seterusnya. Itu karena apa? Karena mereka tidak menggunakan data desa, tidak menggunakan data desa yang update. Padahal seharusnya memang siapapun itu harus menggunakan data desa.
supaya tepat sasaran tadi sepanjang datanya update dan available tadi. Gitu ya. Jadi kalau memang mau tanya tadi, misalkan ada di Desa Seponjot ini ada 107 rumah tangga miskin. Kalau ada kebijakan atau bantuan dari supradesa, dari kabupaten, dari pusat atau dari kementerian lembaga atau korporasi yang mau membantu, ya mereka yang harus dibantu gitu loh. Bukan pakai data mereka sendiri atau data kapan gitu kan. Atau data kapan gitu. Kemudian ini biasanya bantuan-bantuan dari pemerintah mereka gunakan data BPS. Sementara data di BPS dengan data kemiskinan yang ada di BPS, Badan Pusat Statistik, dan di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosialnya milik Kemensos itu berbeda. Itu Pak Kepala Desa Siponjot pasti sangat paham ini, ya kan Pak ya. Di DTKS-nya desa, ya data terpadu kesejahteraan sosial yang dimiliki oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial gitu, dengan BPS pasti beda, karena kita sendiri-sendiri. Ya, mengambil data sendiri-sendiri, tidak langsung mengambil data yang ada di desa. Jadi, apakah kemudian SDGs nanti akan berpengaruh pada kebijakan bantuan di atas? Kalau yang linear dengan satu kementerian desa mungkin iya, tetapi belum tentu nanti bisa dipakai oleh kementerian atau lembaga yang menggunakan data itu. Tapi prinsipnya menurut saya ya Pak ya, kalau teman-teman desa, ya, kalau kita mau melakukan, ya, melaksanakan kewenangan-kewenangan yang sudah dimiliki oleh desa, ada 100 lebih itu. Nah, kalau kewenangan lokal berskala desa kan ada 4 itu, kalau di breakdown lagi kan ada 100-an lebih itu, ya, ada 100-an lebih. Itu kalau dilaksanakan semua, dilakukan semua, saya yakin 18 tujuan pembangunan desa berkelanjutan atau SDGs desa itu pasti tercapai, ya, pasti tercapai. Hanya saja kita memang perlu membagi peran. Tidak mungkin pemerintah desa mampu sendiri menjalankan seluruh kewenangan yang ia miliki. Maka kemudian dia membentuk lembaga-lembaga desa yang sengaja dibentuk untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan kewenangan itu. Kayak tadi mau membentuk BUMDes itu dalam rangka melaksanakan kewenangan desa di bidang ekonomi. Kemudian ada juga mungkin Karang Taruna, pemberdayaan bagi pemuda, PKK, ada Gapoktan, ada kelompok apalagi lembaga desa yang atau LPMD atau seterusnya yang bisa membantu pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan-kewenangan. Nah, kalau saya tadi mendengar dari Pak Kepala Desa Semonjot sudah belajar di Panggung-Harjo itu kan menarik. Jadi berarti data desa itu justru tidak dikelola oleh aparat perangkat desa. Ya, bukan yang mengelola, justru adalah warga masyarakat yang memiliki kapasitas. Jadi orang-orang desa memiliki kemampuan IT. Ya. Jadi yang mengelola itu justru bukan aparatur pemerintah desa, tetapi warga desa yang memiliki kemampuan untuk mengelola data dan informasi. Sehingga tidak bias kepentingan politik dan tidak bias kepentingan daripada pemerintah desa. Jadi memang pure dibentuk untuk membantu pemerintah desa dalam rangka melakukan pendataan supaya ada check and balance lah gitu. Kalau selalu dilakukan oleh ini soal kepercayaan sebetulnya, soal kepercayaan. Jadi ini sekali lagi bukan di desa peserta ini ya. Kadang-kala tingkat kepercayaan warga pada pemerintah desa itu sudah semakin turun. Karena apa? Karena sering terjadi ketidakadilan. Sering terjadi ketidakadilan itu memang tidak disengaja oleh pemerintah desa, tapi kadang sistem atau kadang program-program pemerintah yang memaksa pemerintah desa tidak dipercaya lagi. Misalkan tadi, ya, misalkan tadi ada program bantuan dari kementerian yang menyasar tidak tepat sasaran. Itu nanti yang dimarahin, yang kecewa itu warga kecewa dengan pemerintah desa itu pasti. Meskipun itu sebenarnya program dari kementerian, program dari pusat, program dari kabupaten. Tapi kalau nanti yang dapat bantuan itu misalkan orang yang tidak tepat sasaran, nanti yang kena tidak percaya itu, yang kena korban, yang jadi korban ketidakpercayaan itu justru pemerintah desa. Itu Pak Kepala Desa mungkin setuju. Atau mungkin Pak RT. Padahal Pak RT juga tidak mendata. Atau mungkin Pak RW-nya atau Pak Kadusnya dan seterusnya. Itu jadi itu Pak tidak selalu nanti bisa dipakai. Yang dorongannya adalah bagaimana kita membangun data dan kita pakai sendiri lah
Soal nanti kalau ada bantuan itu atau apapun itu kan nanti rezeki aja itu. Dan itu kalau bisa itu desa-desa itu jangan lagi mengharap bantuan, karena tujuan dan desa itu bagaimana membuat desa semakin bermartabat, gitu kan? Bermartabat. Kemudian juga mandiri. Nah, kalau sudah mandiri ya jangan berharap lagi bantuan, gitu kan? Lebih baik memberi daripada menerima, kan kira-kira gitu. Jadi selalu ingin mendapatkan bantuan itu bukan lagi daulat, tidak lagi mandiri. Dia akan tergantung dengan orang yang akan memberi bantuan. Kalau kita selalu tergantung dengan dana desa, kalau kita selalu tergantung dengan anggaran dana desa, tidak membangun mesin uang sendiri seperti yang disampaikan Pak Kepala Desa Sipojo tadi, selamanya tidak akan mencapai tingkat kemartabatan desa, tidak akan mencapai tingkat kemandirian desa. Oke, ada yang lain silakan. Masih ada waktu 5-10 menit. Oke, silakan. Nah, kalau tidak ada, karena ini juga sudah memasuki masa era digital ya, gitu kan? Bagaimana kemudian nanti teman-teman di desa itu bisa mengumpulkan data, ya, dan informasi pada satu sistem yang saling terintegrasi antara satu dengan yang lain. Mohon maaf, di desa ini sudah banyak ya aplikasi-aplikasi, sudah banyak sistem-sistem yang dibangun oleh mungkin ada dari kabupaten, mungkin ada dari swasta atau vendor yang lain gitu kan. Yang terakhir sistem informasi desa yang dibangun oleh Kementerian Desa. Nah, ini kan belum terintegrasi dari masing-masing sistem tadi. Nah, bagaimana nanti desa juga bisa membangun ya tidak harus membangun tapi mana ya? Kalau bisa juga bisa membangun lah, tidak apa-apa juga satu sistem yang saling berintegrasi, saling terintegrasi antara sistem informasi desa, kemudian Prodeskel, IDM, SDGs dan seterusnya itu terkumpul jadi satu, nggak usah kemana-mana gitu loh. Supaya data yang ada di masing-masing itu juga sama, tidak berbeda-beda sehingga nanti yang mau dipakai yang IDM atau yang mau dipakai yang Prodeskel sih, yang mau dipakai yang data SDGs ada di mana gitu. Di desa-desa yang lain sudah banyak ya melakukan seperti itu, menggunakan teknologi dan komunikasi informasi yang sudah sangat berkembang gitu kan, dan saya yakin kawan-kawan di desa, warga desa banyak sekali yang memiliki kemampuan itu untuk memanfaatkan teknologi digital dalam rangka peningkatan layanan publik, melindungi warga, kemudian juga ini menjadi bagian daripada salah satu indikator tata kelola pemerintahan desa yang semakin semakin cepat dalam melakukan transformasi terhadap perubahan-perubahan di desa. Kebutuhan pelayanan yang sangat cepat dan efektif, efisien itu menjadi kebutuhan utama sekarang ya. Tidak lagi seperti dulu kalau bisa orang datang ke desa tidak perlu lagi, artinya orang ngurus KTP, ngurus surat pengantar itu tidak perlu lagi datang ke desa, tapi cukup dengan dari rumah menggunakan smartphone mereka. Tapi itu juga perlu effort juga. Kebetulan juga ini juga ada program dari Kementerian Desa dengan Smart Village-nya itu bisa nanti tidak tahu apakah menyasar di Padang atau tidak, nanti tunggu saja. Oke, silakan kalau ada terakhir ini, kalau ada tanggapan, masukan, pertanyaan, dan menarik ini sebenarnya waktunya ini kalau panjang lebih bagus lagi ya. Tapi kalau terlalu panjang, terlalu lama nanti kalau online juga kadang kurang maksimal juga. Oke, silakan. Kalau tidak ada, seperti janji saya tadi ya, mohon maaf karena suara di masjid juga sudah mulai qiraah, gitu kan. Mohon maaf Bapak Ibu semua, saya tidak bisa menemani sampai jam 12. Kalau misalkan ada ada pertanyaan, bisa lah nanti kontak-kontak gitu ya. Dan semoga nanti kita bisa bertemu di lain hari, tidak online lagi tapi bisa ketemu di offline gitu ya. Terima kasih, mohon maaf.
Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih. Sebelum berakhir ya, boleh kita foto-foto dulu sebentar ya. Sebentar saya ini view-nya boleh di stop share Pak Eko? Stop share dulu. Oke. Stop share dulu. Ambil foto ya. Sudah ya. Silakan ambil foto dulu ya. Teman-teman mahasiswa. Lalu juga nanti akan ada penghargaan sebentar ya, penghargaan untuk Pak Eko ya. Sebentar. Ini. Sudah ya, Erik? Ini saya screen aja untuk sertifikat penghargaannya ya, online ya. Baik, kami ucapkan baik terima kasih Pak Eko Sujatmo sudah membagikan ilmu pengetahuan dan juga diskusi untuk teman-teman di desa maupun perangkat desa. Dan nanti kami akan kirimkan nanti bentuknya, kopinya. Baik, Bapak Ibu silakan. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya. Saya juga secara lisan ya, secara lisan memberi. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung ya, Mas Rimba, juga penggiat komunikasi. Ya. Ini silakan Bapak Ibu ya, sudah waktunya sholat juga. Terima kasih Pak Eko ya. Sampai jumpa, saya kira hari ini pertemuan kita sampai di sini dulu. Baik. Nanti saya kasih linknya, WhatsApp kalau mau berkomunikasi boleh di sana. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Eko atas materinya yang sudah disampaikan. Dan terima kasih juga untuk perangkat-perangkat desa yang sudah hadir, yang sudah melakukan diskusi dengan Pak Eko. Jadi kita sudah menambah wawasan cakrawala kita tentang pemutakhiran data SCDS. Jadi nanti bisa menjadi sebuah data yang valid dan bisa kita ambil keputusan dari situ. Jadi ada beberapa kesimpulan yang saya petik dari sosialisasi kita kali ini, yaitu yang pertama itu Pak, mau nanya Pak terkait materi kita tadi Pak. Bisa itu nanti linknya dikirim Pak materinya? Oh, bisa Pak, bisa nanti dikirimkan linknya di Google Drive. Oke, baik, saya lanjut ya. Bagaimana Pak? Ini ya semua peserta yang mengikuti punya sertifikat. Sertifikatnya khusus untuk yang apa saja Pak? Yang pematerinya saja Pak. Oke Pak. Makasih Pak. Ya, baik. Jadi saya lanjutkan. Saya mengambil kesimpulan dari sosialisasi kita kali ini, yaitu pendataan itu bertujuan untuk membangun manusianya. Jadi sehingga tidak ada lagi kesenjangan, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan lain sebagainya. Jadi pendataan yang valid akan memberikan data yang valid juga, sehingga keputusan yang dibuat pun menjadi tepat. Jadi demikian diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk Bapak Eko sebagai narasumber. Terima kasih juga rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih kepada Pak Hendra sebagai Ketua Panitia KKN. Dan juga kepala-kepala desa atau aparat desa yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam sosialisasi kali ini. Saya Erik sebagai moderator mengundurkan diri. Terima kasih. Selamat siang. Jumpa ya. Sukses semuanya. Bapak Ibu, sudah selesai acara kita, sudah bisa